Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mawaddah Fika Azahra dari program studi S1 Teknik Komputer. Saya di sini akan mempresentasikan hasil poin saya, yaitu sistem input dan output. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian sistem, yaitu suatu kesatuan terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Dan sistem input yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem dan menentukan keluaran sistem. Dan sistem output hasil dari suatu proses atau aktivitas menerima data dan hasil pengolahan pada bagian proses. Selanjutnya di sini ada sistem input dan output, yaitu terdiri dari perangkat keras input-output, antarmuka input-output aplikasi, subsistem input-output kernel, mengubah permintaan input-output ke operasi perangkat keras, stream, dan kinerja. Tujuannya yaitu jelajahi struktur sistem input dan output sistem informasi. Didiskusikan prinsip-prinsip perangkat keras I/O dan kompleksitasnya. Memberikan rincian aspek kinerja perangkat keras dan perangkat lunak I/O. Gambarannya yaitu untuk manajemen I/O adalah komponen utama dari desain dan operasi sistem operasi, yaitu terdiri dari aspek penting dari pengoperasian komputer, perangkat input-output sangat bervariasi, berbagai metode untuk mengendalikannya, manajemen kinerja, jenis perangkat baru sering. Perangkat keras input-output, yaitu ada berbagai perangkat input-output yang luar biasa, konsep umum, sinyal dari antarmuka perangkat input dan output dengan komputer. Seperti di gambar ini, yaitu struktur bus PC khusus, yaitu ada monitor, grafik kontrol, proses bridge memory control, perangkat keras input-output atau lanjutan, yaitu ada perangkat kontrol instruksi I/O. Perangkat biasanya memiliki register tempat driver perangkat menempatkan perintah, alamat, dan data untuk menulis atau membaca data dari registrasi setelah eksekusi perintah. Perangkat memiliki alamat digunakan oleh instruksi I/O langsung, I/O yang dipetakan memori. Lokasi part input dan output perangkat pada PC atau sebagian, seperti yang di tabel berikut ini. Jejak pendapat. Untuk setiap byte I/O, yaitu baca bit sebelum dari register status hingga 0. Host mengatur bit baca atau tulis dan jika tulis menyalin data register data out. Host menetapkan bit siap perintah. Pengontrol mengatur bit sibuk, mengeksekusi transfer. Pengontrol menghapus bit sibuk, bit kesalahan, bit perintah siap saat transfer selesai. Langkah 1 adalah siklus sibuk tunggu untuk menunggu I/O dari perangkat, yaitu wajar jika perangkat cepat, tetapi tidak efisien jika perangkat lambat, CPU beralih ke tugas lain. Gangguan. Gangguannya yaitu ada polling dapat terjadi dalam 3 siklus instruksi, jalur permintaan interupsi CPU dipicu oleh perangkat I/O, penangan interupsi menerima interupsi vektor untuk mengirimkan interupsi ke penangan yang benar. Siklus I/O yang digerakkan oleh interupsi. Seperti gambar di dalam berikut ini. Yang pertama, CPU.
Device driver initis IO, selanjutnya ke initis IO, selanjutnya input ready, output complete or error generates interrupt sinyal. Keempatnya CPU receiving interput transfer control to input handler, dan sampai selesai kembali ke 1. Kemudian di sini ada tabel vektor acara prosesor Intel Pentium. Seperti tabel berikut ini, itu ya tabel vektor ya. Vektor number dari 0 dan seterusnya. Gangguan lanjut yaitu mekanisme interupsi juga digunakan untuk pengecualian. Kesalahan halaman dijalankan ketika kesalahan akses memori. Panggilan sistem dijalankan melalui jebakan atau memicu kernel untuk menjalankan permintaan. Sistem multi CPU dapat memproses interupsi secara bersamaan. Digunakan untuk pemrosesan yang sensitif terhadap waktu. Kemudian ada akses memori langsung, digunakan untuk menghindari I/O terprogram atau 1 byte pada satu waktu untuk pergerakan data yang besar, memerlukan pengontrol DMA, melewati CPU untuk mentransfer data secara langsung antara perangkat I/O dan memori, OS atau operating system, menulis blok perintah DMA ke dalam memori. Proses 6 langkah untuk melakukan transfer DMA. Berikut proses 6 langkahnya, seperti di gambar. Antarmuka input-output aplikasi, yaitu ada panggilan sistem input-output merangkum perilaku perangkat di kelas generik. Lapisan device driver menyembunyikan perbedaan antara pengontrol I/O dan kernel. Perangkat baru yang berbicara tentang protokol yang sudah diterapkan tidak perlu kerja ekstra. Setiap OS memiliki struktur sistem I/O dan kerangka kerja driver perangkat sendiri. Perangkat bervariasi dalam dimensi. Kemudian ini ada tabel struktur I/O kernel. Ada hardware dan software. Karakteristik perangkat I/O. Berikut tabelnya. Ada aspek, variation, example. Karakteristik perangkat I/O lanjutan. Seluk-beluk perangkat yang ditangani oleh driver perangkat. Secara garis besar, perangkat I/O dapat dikelompokkan berdasarkan OS menjadi blok I/O, karakter I/O atau aliran, akses file yang dipetakan memori, soket jaringan. Untuk manipulasi langsung karakteristik khusus perangkat I/O, biasanya pintu keluar atau pintu belakang. Blok dan perangkat karakter. Blokir perangkat termasuk drive disk. Perangkat karakter termasuk keyboard, mouse, board, serial. Perangkat jaringan. Cukup bervariasi dari blok dan karakter untuk memiliki antarmuka sendiri. Unix dan Windows NT string 9X string 2000 menyertakan antarmuka soket. Pendekatan sangat bervariasi. Jam dan timer. Berikan waktu saat ini, waktu yang telah berlalu, pengatur waktu, resolusi normal sekitar 1/60 detik. Beberapa sistem menyediakan pengatur waktu dengan resolusi yang lebih tinggi. Pengatur waktu internal yang dapat diprogram digunakan untuk pengaturan waktu interupsi berkala. Ada IOCTL pada Unix mencakup aspek aneh dari I/O.
seperti jam dan timer. Pemblokiran dan non-blocking I/O. Pemblokiran proses ditangguhkan hingga I/O selesai. Non-blocking, panggilan I/O kembali sebanyak yang tersedia. Kemudian ada asinkronus, yaitu proses berjalan saat I/O dijalankan. Dan di sini ada dua metode I/O, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Subsistem I/O kernel. Penjadwalan. Beberapa I/O meminta pemesanan melalui antrian per perangkat. Beberapa OS mencoba keadilan, beberapa menerapkan quality of service, yaitu QoS. Buffering. Menyimpan data dalam memori saat mentransfer antar perangkat. Dan di sini ada tabel status perangkat, ada tabel device, keyboard, status agreed, dan device laser printer status busy. Request for laser print address like. Dan ada juga tabel Sun Enterprise 6000 device transfer rates. Sistem I/O kernel yaitu ada caching, perangkat yang lebih cepat menyimpan salinan data. Spooling, tahan output untuk perangkat. Reservasi perangkat, menyediakan akses eksklusif ke perangkat. Penanganan kesalahan. OS dapat pulih dari pembacaan disk. Perangkat tidak tersedia, kegagalan penulisan sementara. Sebagian besar mengembalikan nomor atau kode kesalahan saat permintaan I/O gagal. Log kesalahan sistem menyimpan laporan masalah. Perlindungan I/O. Proses penggunaan mungkin secara tidak sengaja atau sengaja mencoba mengganggu operasi normal melalui I/O ilegal. Instruksi. Semua instruksi I/O didefinisikan sebagai hal istimewa. I/O harus dilakukan melalui panggilan sistem. Kemudian ada penggunaan panggilan sistem untuk melakukan I/O, yaitu ada trap to monitor, perform I/O, dan return to user. Struktur data kernel. Kernel menyimpan info status untuk komponen I/O, termasuk tabel file terbuka, koneksi jaringan, karakter, status perangkat, dan banyak struktur data kompleks untuk melacak buffer, alokasi memori, blok kotor. Beberapa menggunakan metode berorientasi objek dan penyampaian pesan untuk mengimplementasikan I/O. Kemudian ada tabel struk kernel Unix I/O. File descriptor per proses open file table, yaitu ada sistem wide open file table. File system record active inode table. Permintaan I/O untuk operasi perangkat keras. Pertimbangan membaca file dari disk untuk suatu proses, yaitu tentukan file penyimpanan perangkat, terjemahkan nama ke representasi perangkat, secara fisik membaca data dari disk ke buffer, buat data tersedia untuk proses permintaan, kembalikan kontrol proses. Siklus hidup permintaan I/O seperti gambar berikut ini. Request I/O, system call can already satisfy request, no atau yes. Send request to device driver.
Stream. Stream saluran komunikasi duplex penuh antara proses tingkat pengguna dan perangkat dari unit, sistem V, dan seterusnya. Stream terdiri dari antarmuka kepala stream dengan proses pengguna, antarmuka ujung pengemudi dengan perangkat, 0 atau lebih modul stream di antarmuka. Setiap modul berisi antrian baca dan antrian tulis. Messages passing digunakan untuk berkomunikasi antar antrian. Asinkron secara internal. Struktur stream. Berikut proses struktur stream. Yang pertama, user process. Write quit, write quit, write quit, write quit. Kemudian device, write quit, write quit, write quit, write quit. Modulnya seperti ini ya. Performance. I/O merupakan faktor utama dalam kinerja sistem, yaitu menuntut CPU untuk mengeksekusi driver perangkat, kode I/O kernel, konteks beralih karena interupsi, penyalinan data, lalu lintas jaringan sangat menegangkan. Berikut tabel komunikasi antara komputer, yaitu ada karakter type, system call complete, network packet reference. Selanjutnya, meningkatkan kinerja, kurangi jumlah saklar konteks, kurangi penyalinan data, kurangi interupsi dengan menggunakan transfer besar, pengontrol, cerdas, polling, gunakan DMA, gunakan perangkat keras yang lebih cerdas, seimbangkan kinerja CPU, memori, bus, dan I/O untuk throughput tertinggi. Pindahkan proses daemon dan pengguna ke atas kernel. Dan selanjutnya ada device functionality progression. Berikut tabelnya, yaitu ada pertama new algorithm, kemudian diakses ke bawah ada application kode, kernel kode, device driver kode, device control kode atau hardware, device kode atau hardware. Dan sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.